Nah, ya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang supply and demand together. Next, apa itu supply? Supply atau jumlah penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan dapat produsen jual. Next. Kurva penawaran, hubungan antara harga dan kuantitas penawaran. Banyak faktor penentu dari jumlah penawaran, namun harga berperan penting dalam jumlah penawaran. Ketika harga naik, maka jumlah penawaran akan ikut naik. Dan anggapan hal-hal lain dianggap sama atau ceteris paribus. Inilah hubungan harga dan kuantitas penawaran yang disebut sebagai law of supply, hukum permintaan. Kurva penawaran, hubungan antara harga dan kuantitas penawaran. Gambar di samping adalah supply schedule, yaitu sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga produk dan jumlah penawaran. Pada gambar di samping terdapat garis kurva yang muncul akibat titik pertemuan antara harga dan jumlah penawaran. Ini yang disebut dengan supply curve. Kurva penawaran bergerak ke atas karena hal-hal lain dianggap sama atau ceteris paribus tadi. Sehingga ketika harga makin tinggi, berarti jumlah penawaran akan semakin tinggi pula. Next. Market supply versus individual supply. Market supply atau penawaran pasar adalah jumlah dari penawaran semua penjual. Oke, selanjutnya dilanjutkan. Pergeseran kurva supply. Karena supply pasar digambarkan hal lain konstan atau tetap, ketika salah satu faktor berubah, maka kurva supply akan bergeser, sehingga faktor penyebab kurva bergeser adalah harga bahan baku, teknologi, ekspektasi, dan jumlah penjual. Pergeseran kurva supply. Bisa dilihat gambarnya. Supply itu kenaikan supply itu kurva garis yang di bawah menggambarkan kenaikan dalam penawaran dan yang atas menggambarkan penurunan dalam penawaran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Adam. Perkenalkan, nama saya Fernando, Suran Utama dengan NIM 213115887. Saya akan memberitahukan tentang equilibrium. Apa sih equilibrium? Pada di gambar samping menunjukkan kurva penawaran dan kurva permintaan. Pada kurva terdapat satu titik di tempat kedua kurva saling bertemu. Inilah yang disebut dengan titik equilibrium, yaitu situasi di mana kondisi harga pasar telah mencapai tingkat jumlah penawaran dengan jumlah permintaan. Pada titik equilibrium, jumlah barang yang pembeli dapat beli sama dengan jumlah barang yang penjual dapat dijual. Jadi pada equilibrium itu, baik penjual atau pembeli sama-sama puas. Jadi nggak ada yang dirugikan. Oke, next. Selanjutnya, Jo. Pasar tidak dalam equilibrium. Yang tadi saya sebut itu adalah equilibrium. Kalau sekarang pasar tidak dalam equilibrium. Pada gambar di samping menunjukkan titik dua kondisi yang berbeda, yaitu surplus dan shortage. Ada yang bertanya, apa sih itu surplus? Surplus itu adalah kondisi di mana jumlah penawaran lebih tinggi daripada jumlah permintaan. Dan sedangkan shortage adalah kondisi di mana jumlah permintaan lebih tinggi daripada jumlah penawaran.
Ketika pasar mengalami surplus ataupun shortage, BC tidak akan lama karena harga akan bergerak menuju titik equilibrium yang tadi saya jelaskan di awal. Inilah yang disebut dengan law of supply and demand, yaitu di mana harga akan menyesuaikan dengan jumlah penawaran dan jumlah permintaan agar dapat seimbang. Next. 3 langkah menganalisa perubahan equilibrium. Yang pertama itu adalah tentukan apakah yang bergeser adalah kurva permintaan, kurva penawaran, ataupun keduanya. Itu langkah yang pertama. Yang kedua adalah tentukan ke arah mana kurva tersebut bergeser. Yang ketiga, yang terakhir adalah gunakan supply and demand diagram untuk melihat bagaimana pergeseran merubah harga equilibrium dan kuantitasnya. Dan kita akan memberitahukan perubahan titik equilibrium karena pergeseran kurva permintaan. Kita bisa lihat pada gambar di samping menunjukkan pergeseran kurva permintaan es krim ke arah kanan dikarenakan cuaca panas. Pada kurva permintaan es krim yang baru berwarna merah menunjukkan bahwa jumlah penawaran es krim akan naik pada semua harga. Oke, saya akan memberitahukan selanjutnya memberikan kepada Jonathan Adrian. Ya, saya Jonathan Adrian dengan NIM 213115566 akan melanjutkan dengan perubahan titik equilibrium karena pergeseran kurva penawaran. Nah, pada gambar di samping menunjukkan pergeseran kurva penawaran es krim ke arah kiri dikarenakan kenaikan gula pada musim kemarau. Pada kurva penawaran es krim yang baru berwarna merah atau bisa dilihat di gambar itu sebagai S2 menunjukkan bahwa jumlah penawaran es krim akan turun pada semua harga. Jadi yang sebelumnya yang di kurva pertama itu yang S1 yang berwarna biru, yang tadinya karena peningkatan harga gula di musim kemarau mengakibatkan harga produk menjadi naik dari yang tadinya $2. Lalu yang tadinya $2 itu jadinya produsen menyediakan sebanyak 7 barang gitu. Lalu karena harga gula naik berubah jadi $2,5 dan akhirnya jumlah produk yang disediakan oleh produsen akan menurun jadi 4. Lalu sekarang perubahan titik equilibrium karena pergeseran kedua kurva. Nah, pada gambar di samping menunjukkan kurva penawaran dan permintaan es krim dikarenakan cuaca panas. Nah, karena pada kurva permintaan es krim bergeser ke arah kanan dan kurva penawaran bergeser ke kiri, sehingga menghasilkan dua kemungkinan seperti di gambar di samping. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ntar dulu gimana On? Udah.